Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Morianto di channel Dadi Timar. Hari ini kelanjutan dari yang kemarin. Saya masih berada di Bumi Perdikan Pacalan. Kita berada di sisi lain Bumi Perdikan yang selama ini jarang orang datang ke sini. Saat ini orang jarang datang ke sini dan ternyata naik sedikit dari tempat yang kita upload kemarin di Sumber Mudal ya kemarin ya. Di Sumber Mudal saya masih ditemani Pak Lurah, Mas Agus, dan ini agak berbeda. Saya nggak nyangka ternyata teman-teman banyak yang ngikuti ini dari Karang Taruna, dari Linmas, kemudian masih ada beberapa bapak-bapak yang bekerja di pertanian sedang budidaya loncang ya Pak. Loncang. Dan ada satu yang berbeda di sini. Kalau saya perhatikan dampak corona rapati ketok neng gini. Artinya semuanya masih bekerja seperti biasa. Nah, kali ini kita akan explore yang seluruhnya jalannya belum aspal tapi sudah makadam. Kemudian tadi saya cerita dengan Mbak Lurah, ini kalau di musim kemarau sedikit berbeda. Makanya nanti kita akan coba, mungkin teman-teman yang menyaksikan konten ini termasuk rekan-rekan saya yang ada di kementerian penjenengan bisa lihat potensinya. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita eksplor di sini. Luas wilayahnya cukup panjang ya, hampir 30 kilo ya Mbak Lurah ya? Iya, ada. Jadi desa ini, Bumi Perdikan Keraton Jogja yang ada di Pacalan ini membentang sampai dengan sisi atas mendekati puncak Gunung Lawu. Luar biasa panjangnya, dan ini tentunya kalau hanya desa bergerak sendiri sulit karena kemampuannya juga terbatas. Sementara kemarin dana desanya yang disampaikan Mbak Lurah ke saya, luas wilayahnya yang panjang dengan yang sedikit tidak beda jauh. Makanya nanti kita akan coba explore, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mbak Lurah mungkin bisa menyampaikan gambarannya terkait dengan luas wilayah. Setelah ini nanti kita perjalanan menuju ke atas lagi ya Mbak? Iya. Kita masih naik ke atas. Ini dibantu dengan motor-motor rekan-rekan. Dari teman-teman ini motor-motornya dibantu dari kegiatan untuk eksplorasi Bumi Perdikan yang ada di Pacalan, Bumi Perdikan dari Keraton Yogyakarta yang ada di Kabupaten Magetan. Silakan Mbak Lurah nyampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Gus Harto, Kepala Desa Pacalan. Saya ingin memperkenalkan wilayah desa kami. Jadi keistimewaan Desa Pacalan itu kita punya wilayah di dataran tinggi, juga ada yang dataran menengah yang di bawah. Jadi luasnya kemarin sudah disampaikan Pak Eko juga, itu kurang lebih dengan panjang sekitar 30 km lebih, membentang dari perbatasan Kecamatan Sidoarjo sampai ke perbatasan Jawa Tengah. Jadi tadi sudah disampaikan di sekitar keliling saya ini adalah lahan pertanian di salah satu lahan atau letaknya tepatnya di dataran Bulak. Ini salah satu dataran tinggi di lingkup Desa Pacalan. Ini ada tanaman sayur mayur, ada loncang atau bawang pre, juga ada kubis, ada tomat, itu ada juga bawang merah, terus juga sayuran lainnya, ada wortel juga. Jadi harapan kami ke depan, tempat ini sebetulnya tidak kalah dengan pemandangannya ya, dan potensinya tidak kalah dengan tempat-tempat yang lain. Kalau kita lihat ketinggiannya seperti negeri di atas awan ya, di Dieng ini. Jadi sangat sekitar 1.700-an meter dari air laut. Jadi ke depan kita berharap karena di musim kemarau pertanian di sini itu
tidak ada air, jadi keadaannya nanti akan berbeda dengan waktu musim penghujan kayak seperti ini. Jadi mudah-mudahan ke depan masyarakat kami bisa diupayakan untuk pengairan perpipaan atau pengairan untuk pertanian di dataran tinggi panjang ini. Saya kira itu sementara yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada bermanfaat ya. Mbak Lurah, ini kalau hasilnya jualnya ke pelausan atau yang di punyanya penjenengan ke Mbak itu? Pasar desanya itu? Kalau yang pencangnya sendiri? pasar desa itu, Pak. Oh, mencangnya pasar desa Mungkin sendiri ya? komoditi yang lain ada juga yang ke pasar pelausan, ada juga yang ke Magetan, ada juga yang ke Ponorogo, ke Ngawi, juga ke Madiun. Oh gitu. Artinya untuk enggak Pak? Jadi artinya untuk penjualannya tidak ada kendala ya? Insya Allah tidak ada kendala kalau penjualannya. Jadi kendala kita cuman kalau musim kemarau ini ya? tidak ada air. Kalau alat transportasinya ketika panen gitu tidak masalah ya? Mobil bisa ini ya? Tidak ada masalah. Jadi mobil insya Allah sudah bisa. Dan ini ada pengembangan untuk pembuangan jalur baru yang menghubungkan sampai ke sana Pak ya, kira-kira sampai ke tengah-tengah gunung. Jadi nanti muter sampai ke kawasan wisata Sarangan. Itu sudah ada sampai jalannya. Sarangan? Iya, bisa. Cuman tapi sepeda motor. Sementara Sepeda motor ya? Singolangu itu, pertigaan Iya, itu ya? betul. Oh, nggih. Nggih, itu rekan-rekan, jadi kita akan lanjutkan perjalanan menuju lebih naik lagi sama Mbak Lurah. Dari wilayah Bulak ini kita akan menuju ke atas. Nanti penjenengan bisa ikuti konten ini selengkapnya. Ayo kita berangkat ke atas. Ini akan sekitar nih, khusus kangge pengelolaan desanya tembiki. Kan buatan di sayur mungkin pengelolaan desa ini belum wisata. ini tanah digi apa sudah perhutani?
Pengelolaan. Iya, masih di situ tanah kita. Sampai ini tenang, Pak. Udah, Pak. Kelihatan ke atas pengkuda. Ya, rekan-rekan, ini kita sudah sampai di wilayah rencana pengembangan kawasan yang digagas Mbak Lurah. Karena beliau ini masih muda, inovasinya banyak. Lahan yang di sini kurang lebih 10 hektar. 10 hektar. Rencananya 10 hektar. Kemudian hari ini saya dulu pernah tugas di sini di Sekcam Plausan tahun 2003 sampai 2005. Tapi aku ora tahu Pak teko kene. Nggak pernah saya sampai sini. Hari ini punya pengalaman baru, diajak Mbak Lurah mulai lewat dalan aspal, makadam, dalan tanah nganti teko alas. Jadi ini menjadi sesuatu yang matur nuwun Mbak Lurah, pengalaman buat saya, dan bapak-bapaknya antusias sekali, kompak. Ini dulu tetap masuk Pacalan ya di sini ya? Masuk Pacalan. Dan ini baru sebagian. Luas wilayahnya malah sampai ke Sumur Jolotundo kalau saya lihat ini. Ke puncak Hargodalem. Sampai ke Hargodalem. 630 hektar. 630 hektar ya Mas? Kemudian bisa juga nanti teman-teman yang senang dengan hiking bisa main ke sini, rekan-rekan yang punya komunitas bisa juga main ke sini. Jangan percaya saya kalau penjenengan belum datang ke sini. Itu pesan saya itu. Monggo Mbak Lurah nanti rencana di sini karena ini di bawahnya sayur mayur ya. Iya. Di bawahnya sayur mayur. Kemudian kita ada di kita berhenti sejenak di kawasan hutan. Jadi monggo silakan Mbak Lurah disampaikan. Ini kawasan hutan di atasnya Bukit Lempare. Tadi yang kita sudah pirsani yang lebih awal tadi ada Bukit Bulak. Sekarang yang pertanyaan di bawah ini Bukit Lempare. Dan ini di tepatnya di atasnya. Terus ini kebetulan ada lahan yang masih agak kosong ya, bekas kebakaran. Mungkin ini kebakaran sekitar tahun 2010 ke bawah ya. Jadi ini dimanfaatkan oleh masyarakat bekerja sama dengan perhutani, ditanami rumput ini untuk pakan ternak. Jadi rencana daripada lahan ini nanti tidak bermanfaat, kita ingin mengajukan kerjasama dengan perhutani. Jadi untuk dan juga Kementerian LHK Pusat untuk pengajuan pemanfaatan untuk perhutanan sosial dan juga dimanfaatkan untuk kawasan wisata ya. Jadi kalau kita lihat panorama pemandangan sekitar sini itu cukup asri. Ini kira-kira di ketinggian sekitar hampir 2000 meter ya. Kalau kita mau ke puncak Lawu, kebetulan ini agak mendung, ini paling tinggal sekitar beberapa kilo saja. Jadi saya harap teman-teman dimanapun berada, kalau ingin tahu atau mengeksplor panorama di Pacalan, di Kecamatan Losan, silakan datang di Desa Pacalan ya. Jadi kita tunggu, nanti kita bantu. Mungkin ada juga investor yang mau mengembangkan pariwisata atau pertanian di sini, kita sangat terbuka. Saya kira itu untuk sementara. Nanti kita menuju ke bukit yang satunya lagi di Lempare Selatan, nanti akan lebih menarik lagi. Saya kira itu Pak Eko, kita lanjutkan perjalanan. Ini gini, jadi teman-teman, ini baru trek kedua ini. Jadi biasanya saya tadi dibonceng Mas apa ya? Mas Yanto, jenenge meh padha karo aku. Saya Eko Muryanto digonceng Mas Yanto itu tadi. Jadi jalannya itu sampai mulai kayak jalan air. Saya pikir saluran tadi, ternyata jalan. Seru sekali rekan-rekan. Dan ayo kita ikuti perjalanan berikutnya. Nanti kita menuju ke Bukit Lempare. Bapak-bapaknya masih tetap semangat. Daudut ya, Cik kuat ya. Jadi tiap hari saya tanya tadi kerjanya di sini. Jadi tiap hari kerja di sini gitu, tak takoni corona piye. Pokoknya nyambut gawe, kan begitu. Bismillah nyambut gawe. Alhamdulillah semuanya sehat. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan.
Ayo kita lanjut ke Bukit Lempare ya, Pak. Nggih, monggo. Nggih, ayo. Pelane ya, Mas. Ini Pak Eko mau kita ajak panen cabai di Bukit Lempare Panjang. Ini Pas panen nih. iya, pas panen. Ini sudah banyak yang merah-merah. Ini sama cabai ini. keriting. Cabai keriting ya, Mbak? Ya, komoditi dari asli dari Bukit Lempare Panjang. Jadi mudah-mudahan nanti setelah dipromokan oleh Pak Kadis PMD Pak Eko ini nanti hasil pertanian di Pacalan ini semakin bagus. Nggih. Matur nuwun. Jadi iki nggak ngerti nih Mbak Lurah ini ternyata waktunya panen di sini teman-teman. Jadi ini cabenya, cabai keriting tapi kok ora keriting, lurus. Apa jenis cabai apa iki? Cabai keriting. Cabai keriting tapi sudah direbonding ini. Jadi lurus. Kalau di sini kok lurus-lurus gitu loh. Lurus. Jadi ini teman-teman, saya juga mengapresiasi semuanya. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Kata Mbak Lurah, lagi dino iki kepala dinas keluyuran nganti teko Bukit Lempare jare. Jadi memang kita ingin mengeksplor karena tugas saya di Dinas Pemberdayaan. Jadi kita akan coba, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat seluruhnya saja. Amin. Jadi muaranya satu, bagaimana kita bisa menjadi pintu rezeki, pintu kebahagiaan bagi rekan-rekan kita. Amin. Itu rekan-rekan, Pak matur nuwun sedaya. Nah itu bapak-bapaknya yang ada di sana itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau, Mas Yanto dan teman-teman itu. Gonceng kula bobotnya 80 kilo, cek rotok meyek-meyek gitu, tapi ya dengan semangatnya, alhamdulillah ini sudah waktunya panen dan mudah-mudahan rekan-rekan yang pengen mungkin langsung beli di sini, kemudian ngambil hasil pertanian di sini, ini menjadi objek wisata yang menjadi wisata agro yang luar Ya, biasa Mbak Lurah. Dan menurut informasi dari rekan-rekan tadi, dari Linmas, dari Mbak Lurah, di sini nih sering untuk dipakai jalur trail Dan sepeda gunung. dan sepeda gunung ya, dan sepeda gunung. Jadi penjenengan yang punya komunitas trail dan sepeda gunung, penjenengan harus coba di sini nih. Luar biasa sekali, udaranya sejuk, kemudian pemandangannya eksotis, jalan-jalannya enak. Jalan-jalannya enak. Artinya enak itu penuh tantangan, kemudian juga melorot-melorot sidik gitu ya. Itu. Jadi ini menjadi potensi yang terpendam dan harus kita buka supaya nantinya masyarakat dengan penjenengan tahu, masyarakat di sini bisa lebih minimal perputaran roda ekonomi ini bisa lebih cepat lagi. Itu rekan-rekan, terima kasih liputan hari ini penjenengan sudah mengikuti konten Dadi Timar, matur nuwun, nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan kesehatan, keselamatan senantiasa menyertai kita. Amin. Ini saya mohon maaf saya buka karena kita jaga jarak dengan Mbak Lurah, tetap terapkan protokol kesehatan. Sukses untuk kita semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini nanti Pak Eko kita ajak juga selain panen cabai, Oh? kita ajak untuk panen bawang pre, goncang dan apa itu? Brokoli. Brokoli dan kubis. Jadi Oh, jadi ini nggak satu komoditi ya Mbak Lurah? Ini Ya, mohon maaf tadi banyak saya sekali. tutup, saya buka lagi nih. Ternyata nggak hanya satu komoditi rekan-rekan. Jadi sampai hamparan diarani lempare mungkin karena lempar ya, karena datar gitu loh. Lempar itu bahasa Indonesianya datar.
Jadi ada lencang, ada brokoli, sedang ada panen. kubis. Ayo, nggak jadi saya tutup ya. Saya mohon maaf, kita lanjutkan lagi ke sana. Ayo. Orang segede lah. Iya dan seputihnya gede ya. Ini brokoli hijau ya? Ya rekan-rekan, ini saya ditemani Pak Ni. Pak Ni yang bawa alat tadi nggak peso ya Pak? Ambil peso nih. Ini bawa alat ini, kita panen ini. Jadi kalau brokoli hijau ternyata ini enggak satu komoditi. Ada banyak komoditi. Jadi kayak tumpang sari gitu ya. Jadi panennya itu berputar, bergilir. Ini kita ambil brokoli, dipotong sini ya Pak? Iya. Nah brokoli hijau itu di sini, seperti ini. Nah ini brokoli hijau. Ini 1 kilonya laku berapa? Sampai berapa ini? 10.000 per kilonya laku 10.000. Tapi lebih asik lagi kalau kita ngambil panennya naik ke sini, kemudian transaksinya langsung di sini. Kalau Seperti pas ini. tidak pandemi itu bisa 30.000 gitu Pak. Oh tetap ada pengaruhnya ya? Pengaruhnya besar. Ternyata tetap ada pandemi ini, tetap ada pengaruhnya. Jadi begini rekan-rekan, syukuri saja karena ini kita sedang diuji oleh Allah. Bagaimana kita melewati masa pandemi ini dengan baik. Tidak apa-apa, insya Allah rezeki itu tidak akan pernah tertukar, katanya begitu. Bismillah, yang penting niat, insya Allah nanti apa yang ada di sini, insya Allah barokah. Gitu aja diniati. Yang penting siji, sehat. Yang penting sehat. Okay? Jadi guys masih bisa beraktivitas, bertanam sayur seperti saat ini, luar biasa, luas sekali. Nah, ini malah jiko meneh iku. Pak, sinten Pak namanya? Katno. Pak Katno juga ambil lagi nih. Ini brokoli hijau juga ya Pak Katno? Iya. Oh, ini lebih gede malah. Ini lebih besar, Pak Katno lebih besar dapatnya. Ini karena tadi masuk ke sana. Oke, matur nuwun Pak Katno. Itu teman-teman, terima kasih. Pak namanya teh. Yang lain masih nunggu di atas. Jadi ini penutupnya. Saya mohon maaf tadi sudah ditutup. Mbak Lurah saya terima kasih. Mudah-mudahan potensi ini bisa terus berkembang. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Dan rekan-rekan sampai ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di petualangan yang nanti tidak kalah seru lagi. Nanti kita ketemu di konten berikutnya. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Saya ingatkan jangan dipotong-potong supaya nantinya panjenengan bisa lihat panorama ini secara penuh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.